Assalamualaikum anak-anak Umi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tematik tema 2, persatuan dalam perbedaan, dengan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Sebelum kita masuk ke materinya, biar lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa berikut ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Gimana? Udah semangat belum nih anak-anak Umi? Tentu udah semangat dong. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Baik, negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, serta sosial budaya yang berbeda. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan semangat untuk tetap bersatu dalam bingkai perbedaan. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Indonesia mengusir penjajah sehingga bangsa Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sekarang mari kita sama-sama perhatikan teks berikut ini ya. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu juga, salinan naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta disampaikan kepada Pusat Jawatan Radio yang sekarang diberi nama Radio Republik Indonesia untuk disebarluaskan. Proklamasi kemerdekaan disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Pronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Adapun negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Proklamasi kemerdekaan menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri karena kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Puncak perjuangan bangsa meraih kemerdekaan ditandai dengan keinginan kedua golongan menyingkirkan perbedaan pendapat dan bersatu karena ingin meraih kemerdekaan Indonesia serta terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika di sekolah, yaitu dengan cara mengikuti upacara dengan tertib. Ketika di rumah, rajin membantu orang tua. Sedangkan di lingkungan masyarakat, contohnya mengembangkan sikap saling menghormati di antara masyarakat. Sekarang, ayo kita temukan informasi penting dari teks makna proklamasi kemerdekaan yang telah kita baca. Dan kita belajar merangkum teks tersebut dalam bentuk peta pikiran. Sebelumnya, kita akan belajar cara membuat peta pikiran dalam bentuk kata tanya. Berikut kata tanya beserta fungsinya yang bisa digunakan untuk membuat peta pikiran. Yang pertama, ada kata tanya apa, untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, ada kata tanya siapa, untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Selanjutnya, ada kata tanya kapan, untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Terus ada kata tanya di mana, menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Selanjutnya, mengapa, menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Dan terakhir ada kata tanya bagaimana, yaitu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa.
Baik anak-anak Kumi, sekarang coba perhatikan bagian berikut. Berikut ini adalah bagian peta pikiran, teks makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang coba anak-anak Kumi tulis di buku latihannya ya, kita belajar membuat peta pikiran dari teks tersebut. Anak-anak Kumi tahu nggak? Tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia berasal dari suku, daerah, dan golongan yang berbeda. Akan tetapi, mereka tetap menjaga keberagaman sehingga dapat hidup rukun dan bersatu dalam perbedaan sehingga dapat mendirikan negara yang kuat. Banyak loh sikap yang dapat dilakukan agar tercipta hidup rukun dalam perbedaan, diantaranya sikap peduli, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi kepada orang lain. Peduli itu artinya kita memahami bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Sikap mendahulukan kepentingan bersama dan sikap toleransi itu semua agar tercipta persatuan dalam perbedaan. Nah, berikut ini coba perhatikan. Ada beberapa contoh sikap toleran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, baik di sekolah maupun masyarakat. Untuk di sekolah, kita bisa membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran, melakukan pikir kelas bersama-sama, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan, dan mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Dalam lingkungan masyarakat, kita juga bisa menerapkan sikap toleransi, seperti membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka, mempersilahkan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing, dan membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku atau agama. Nah, adapun menerapkan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Selanjutnya, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Nah, itu tadi sikap yang harus kita terapkan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan sehingga tercipta kerukunan antar masyarakat. Oh iya, hidup rukun juga bisa kita lihat pada sebuah tarian tradisional loh. Contoh tarian yang bermakna persatuan yaitu Tari Saman dari Aceh, yang bercerita tentang sikap kepahlawanan dan kekompakan. Semangat persatuan ditunjukkan dalam gerakan tarian ini. Dalam sebuah tarian, para penari harus memperhatikan pola lantai dan gerak tari. Apa saja pola lantai dan gerak tari tersebut? Mari kita pelajari bersama. Pertama, kita akan membahas tentang gerak tari. Gerak tari dibagi 3. Yang pertama, ada gerak tari klasik, yaitu gerak tari yang menirukan gerakan manusia dan hewan. Yang kedua, ada gerak tari kerakyatan, yaitu gerakan yang menirukan kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Dan yang ketiga, ada gerak tari kreasi baru, yaitu gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pola lantai. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Pada dasarnya, pola lantai itu dibagi menjadi 2, pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pola garis lurus itu dibagi menjadi 7, pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi 4, pola segi 5, dan pola segi 3. Sedangkan pola garis lengkung itu pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Jadi anak-anak Kumi, itu tadi tentang gerak tari dan pola lantai. Sekarang, hidup rukun dalam perbedaan bisa tercipta jika ada penyesuaian dalam masyarakat terhadap lingkungannya. Baik itu berupa lingkungan fisik, sosial, ataupun budaya. Penyesuaian diri terhadap lingkungannya dikenal dengan istilah adaptasi. Seperti halnya manusia, tumbuhan juga menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sekarang, mari kita pelajari lebih lanjut tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya.
Anak-anak Umi, silahkan saksikan video berikut ini ya. Baik anak-anak Umi, itu tadi materi tematik tema 2 subtema 1 yang sudah kita bahas bersama. Semoga materi hari ini bisa memperkuat kerukunan antar sesama. Meskipun kita memiliki banyak perbedaan, tetapi tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap bersatu. Untuk melatih pemahaman, silakan anak-anak Umi kerjakan latihan soal halaman 98 sampai 100 pada buku Bu Pena jilid 6A. Semua pertanyaan sudah dibahas pada video pembelajaran ini. Dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan putar ulang videonya ataupun baca buku pada buku paketnya ya. Baik anak-anak Umi, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Selamat mengerjakan tugas dan sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.